Hai, selamat datang kembali di YouTube channel Yesinta Mikana M. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit mengenai perlengkapan apa saja yang perlu dipersiapkan, yang perlu disiapkan menjelang melahirkan berkaitan dengan keperluan si newborn atau si bayi yang akan dilahirkan. Ya, jadi ini hal-hal pokok, hal-hal utama yang wajib ada. Oke, jadi tanpa berlama-lama sebelumnya terus dukung channel saya dengan cara like, comment, and subscribe ya, sehingga saya semakin semangat untuk berbagi informasi dan pengalaman kepada kamu semua. Baik, langsung saja. Nah, untuk keperluan newborn itu sendiri, yang pastinya hal yang paling pertama itu adalah berkaitan dengan pakaian, ya. Nanti pakaiannya itu ada beberapa macam. Kemudian berkaitan juga dengan perlunya kain untuk digunakan atau disebut biasanya dengan kantong. Kemudian untuk perlengkapan mandi, perlengkapan tidur, dan seterusnya. Baik, kita mulai saja. Ketika bayi dilahirkan, pasti yang awal diberikan itu adalah minyak telon. Jadi jangan lupa siapkan minyak telon. Kalau saya gunakan yang produk ini, ya. Jadi gunakan minyak telon untuk bayi, minyak telon ya, jangan minyak kayu putih. Karena kalau minyak kayu putih itu terlalu panas, takutnya nanti tidak pas ke bayinya. Terlalu panas nanti takutnya gangguan atau terjadi hal yang tidak diinginkan, terutama pada kulit bayinya. Kemudian seperti itu minyak telon. Kemudian ada baiknya bayi itu diberikan jangan dulu langsung ke pampers, ya, tapi bisa menggunakan dulu yang namanya popok kain seperti ini. Popok kain seperti ini, ya. Memang agak ribet, tapi ya disarankan seperti ini kalau misalkan di rumah sakit sih, karena kita biasanya habis melahirkan itu kan ada sekitar 2 malam ya di rumah sakit kalau melahirkan normal. Kalau misalkan sesar mungkin akan lebih dari 2 malam, jadi ya mungkin lebih nyaman dan lebih efektif jika menggunakan pampers. Namun kalau misalkan di rumah udah pulang di rumah, sebaiknya gunakan ini aja dulu, seperti itu. Jadi kenapa saya sarankan menggunakan popok kain, yang paling tidak ya sampai bayinya berusia 2 minggu lah minimal ya, sampai 1 bulan atau bahkan sampai masa nipasnya. Sampai lewat pun lebih baik lagi, dan lebih baik menggunakan klodi daripada menggunakan pampers, seperti itu ya. Selain hemat juga bagus untuk kulit bayi. Nah, kenapa harus menggunakan ini juga tadi? Jadi bayi baru lahir itu supaya kakinya itu terjaga ya, karena kan kondisi tulang bayi itu masih sangat lembut ya, takutnya nanti kaki bayi itu terbentuk kurang baik, agak model ya, karena pakai pampers itu tadi kan ngangkang seperti itu terlalu besar gitu ya. Kemudian mencegah ruam pada bayi juga, karena biasanya bayi suka iritasi kalau menggunakan pampers, apalagi kalau pampersnya tidak cocok di kulitnya, seperti itu. Itu kalau melihat dari segi kesehatan ya, kalau memang mau yang efisien, yang praktis ya memang pakai pampers, seperti itu. Jadi popoknya. Setelah itu adalah baju bayi. Nah, baju bayi ini ada berbagai macam. Jadi ada yang namanya baju kutung ya. Baju kutung itu seperti ini. Jadi dia tidak ada lengannya ya, kayak singlet gitu. Baju kutung. Biasa pasangan itu dia celananya seperti ini, baju kutung. Nah, cari bahan-bahan yang kainnya halus. Saya rekomendasikan beberapa brand ya dari pengalaman. Jadi ini salah satunya ini Mio. Selain Mio ada juga yang fluffy, itu lembut ya. Kemudian ada juga yang Velvet Junior, itu juga lembut, seperti itu. Jadi kalau yang memang yang agak lebih ekonomis sih Mio ya. Kalau fluffy itu agak ya sedikit mahal lah untuk harganya, tapi dari segi bahan itu sama, lembut, seperti itu. Itu baju kutung. Kemudian selain baju kutung ya baju yang biasa, nah seperti ini. Saya juga pakai yang merek Mio. Jadi baju seperti ini, dia pasangannya itu ya celana yang pendek juga seperti ini ya. Karena kalau newborn ini kan biasanya kan usia 0 sampai 3 bulan ya, jadi ya enggak perlu terlalu banyak karena bayi nanti cepat besar, seperti itu. Jadi ini paling sebentar gunakannya. Biasanya kalau bayinya gendut ya besar, ini enggak sampai
3 bulan penggunaannya, bisa aja mungkin hanya sebulan atau 2 bulan ya, karena nanti kan dia kalau udah panjang ya dia di sini susah, terlalu sempit, jadi nanti pusatnya tertutup, tidak tertutup ya, bajunya agak naik, jadinya celananya keturun ke bawah karena tertarik oleh selangkangan seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu banyak lah beli pakaian untuk newborn. Ada baiknya beli yang langsung untuk usia yang sekian, misalnya 1 tahun gitu ya, sampai usia misalkan 3 tahun seperti itu. Jadi agak lama digunakan daripada sering-sering beli, agak boros ya seperti itu. Selanjutnya adalah yang baju panjang, celana panjang ya, seperti ini kan fluffy ya. Nah, fluffy, jadi ini juga bagus bahannya, Mio, Fluffy ya, Libby, Velvet Junior itu bagus bahannya. Aruci juga bagus, lembut. Nah, ini untuk dia yang berikutnya adalah jenis yang celana panjang ya, celana panjang. Kemudian ya, untuk bajunya pastinya juga lengan panjang seperti ini, lengan panjang ya. Selain itu ada juga kalau misalkan mau gunakan dia model yang jumper seperti ini, jumper. Jadi dia langsung dari atas sampai ke bawah. Ini jumper yang pendek ya, tidak bentuk setelan, tapi dia langsung tidak terpisah celana dengan baju, tapi ini langsung, ini namanya jumper. Nah, seperti ini ya. Kemudian bisa juga yang panjang untuk malam hari, bisa juga jumper yang panjang ini ya, langsung. Nah, jadi itu pakaian-pakaian wajib untuk bayi. Selanjutnya bisa juga kita sediakan baju kaos kutang. Biasanya bayi suka panas, terutama di siang hari ya, kepanasan kadang kan ya, bisa juga kita siapkan kaos kutang. Anakku juga ada kaos kutang, cuma ini lagi tidak ada di sini, di dalam, masih dalam lemari sana. Ini saya siapkan tadi, ambil kutangnya. Selanjutnya selain pakaian ya, perlengkapan pakaiannya itu ada juga untuk berikutnya, ada sarung tangan dan sarung kakinya. Kayak gini, ini sarung tangan, kemudian dia biasa 1 set sih sarung kakinya. Jadi ini sarung kaki ya, jadi dia ada sedikit beda bentuknya, sarung tangan dengan sarung kaki. Kalau kaki seperti ini ya, kaki ini sarung tangan. Nah, seperti itu sarung tangan dan sarung kaki. Selanjutnya adalah untuk kain bedong. Kain bedong ini bisa dijadikan untuk alas tidur, untuk selimut ya, multifungsi sih. Untuk membedongnya, membungkus, tapi bedong itu sekarang tidak disarankan terlalu kuat ya, jadi boleh bedong tapi jangan terlalu kuat ngikatnya. Nah, untuk ukurannya yang lebar, jadi kalau mau pasang bedong dia cukup 1 kain. Ini bisa gunakan yang merek-merek seperti yang punya saya ini. Saya gunakan yang Velvet Junior seperti ini Velvet Junior. Ada juga yang Libby ya, ada juga sih yang biasa, tapi kalau yang biasa itu tadi dia ukurannya agak pendek, dianya agak kecil ya dibandingkan yang ini. Kok ini memang dia lebar besar ya, seperti ini ya. Nah, ini kainnya lembut. Nah, yang agak kecil itu ini kebetulan lagi basah, jadi tidak di sini saya. Tapi saya juga siapkan yang agak kecil, yang biasa ya, yang dia ya harganya juga di bawah ini sih. Ini kan kalau ini lembut-lembut ya, jadi kain ini bisa untuk alas dia tidur, ngalasin ke kasurnya, kemudian untuk dipakai untuk membedongnya, kemudian bisa juga untuk selimutnya. Banyak sih multifungsi, disesuaikan aja. Nanti perlu juga kain ini. Selanjutnya juga perlu handuk, kemudian perlak. Nah, untuk perlak kalau memang mau yang bagus itu, kalau saya ada beli 2 macam ya, yang baby leon kalau tidak salah saya, dan satunya sugar baby. Memang yang lebih bagus itu sugar baby. Jadi saya tampakkan ya. Jadi dia, kalau dia sugar baby itu seperti ini. Ini bahannya lembut banget ya. Bisa aja kayak gini, nampaknya ketika kita pegang dia ngikutin. Nah, seperti ini lembut ya, lembut sekali. Nah, jadi ini enak banget, dingin dan tidak kasar. Jadi ini dia yang sugar baby. Jadi dia ada tulisannya sini, sugar baby, seperti itu ya. Untuk perlaknya untuk mandi. Selain itu perlu juga untuk mandi itu ya, sabun mandinya khusus yang untuk bayi, kemudian bak mandi ya,
Kemudian juga waslapnya untuk ngelapnya itu, untuk ya kalau kita kan sabut ya waslapnya ada waslap istilahnya ya, seperti itu waslapnya. Kemudian untuk perlengkapan berikutnya untuk tidur bisa kita siapkan. Yang paling utama tuh juga kelambu, ada istilah kojong ya, tapi ada juga ini langsung satu set ya, tempat tidur dan langsung ada kelambunya untuk bayi. Tapi kalau kita mau langsung ke tempat kita tidur kan biasa kita juga pakai kelambu, ya udah belikan yang hanya dia set tempat tidur, nanti untuk kelambunya terpisah, biasanya disebut kojong penggunaannya ya. Nah kojong itu seperti ini kojong namanya, dia kayak kelambu, kayak tudung saji ya. Nah, jadi ini tinggal ditarik seperti ini, dia akan membentuk kelambu. Cari yang ukuran yang besar, yang kecil nanti tanggung sebentar pakainya. Nah ini yang besar seperti ini ya, kayak tudung saji. Nah ini kojong. Nah, ini untuk kelambunya. Kemudian ada juga yang model dia satu set seperti ini. Ini ada kasurnya, ada bantalnya, bantal kepala satu, bantal guling ya. Nah seperti itu. Ini contohnya seperti ini. Ini ada kelambunya langsung ya, bantal. Dan ini bantalnya, bantal kepalanya. Nah, seperti ini ya. Ini sebenarnya satu set, saya belikan lagi ini sarung bantalnya, karena penggunaan kalau dia lama itu biasa bertai lalat ya, karena kita kan tidak tiap hari mencuci bantalnya. Kalau yang bawaan dari bantalnya kan ini dia satu set seperti ini. Nah ini satu set ya, motifnya sama. Saya beli sarungnya lagi sehingga mudah untuk dicuci. Kemudian dalam penggunaannya biasanya saya lapisi lagi di bagian kepala, karena bayi itu biasa berkeringat, kasih lagi kain, kain bedong tadi. Nah seperti itu ya, kain bedong. Ada juga bantal gulingnya 2, tapi ini lagi digunakan anakku lagi tidur, seperti itu ya. Jadi itu dia terkait dengan untuk tidurnya. Selanjutnya siapkan juga, biasa kalau misalkan pakai pampers itu tadi saya katakan ya, siapkan untuk supaya dia mengatasi ruam, biasanya ruam bayi ya. Ini cocok ya untuk anakku, 2 anakku cocok menggunakan ini ya. Karena biasa kalau malam hari, sekarang kan udah usia 2 bulan lebih ya, jadi malam hari itu pakai pampers biasanya selain pakai klodi. Karena kalau klodi kan kalau musim hujan kan susah, tidak kering kan, jadi ya mau tetap harus ada standby pampers. Jadi kalau misalkan ruam ya kasih ini aja, ini untuk ruam. Selain itu perlu juga ayunan ya, ayunan